Aliansi Mahasiswa menobatkan seorang wali kota sebagai wali kota terburuk sepanjang sejarah. Di mana kami di sini dengan penuh hati nurani ingin menyampaikan keresahan masyarakat Sebulu Salam. Ampes meminta kepada wali kota segera membayar honor perangkat desa sekota Sebulu Salam. Tahu bapak-bapak yang saya hormati, 6 bulan seorang yang memandangkan azan setiap hari 5 kali dalam sehari, orang menyalakan mayat seseorang yang menyalakan mayat tidak dibayar selama 6 bulan. Coba kita pikir bersama, kemana uangnya? Padahal DPR daerah mengatakan kami sudah mengesahkan jauh-jauh hari sebelum disampaikannya ini. Kemana uangnya dibuat? Kemudian Ampes meminta kepada wali kota segera membayar tenaga honor sekota Sebulu Salam. Yang datang dari kampung menuju rumah sakit ibu dan anak di kota Sebulu Salam disuruh pulang karena tidak ada dokter spesialis. Kenapa tidak ada? Karena tidak dibayar lagi oleh pemerintah. Ampes meminta kepada wali kota segera membayar gaji kota atas sekota Sebulu Salam. Orang yang sudah bekerja, orang yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, sudah jauh-jauh hari, bahkan ada yang 1 tahun sudah menyelesaikan pekerjaannya, tidak juga dibayar. Kemana uangnya? Padahal pekerjaannya sudah selesai. Kalau kita pikir-pikir secara logika tidak masuk akal. Kemudian Ampes meminta kepada wali kota segera membayar gaji honorer sekota Sebulu Salam. Coba kita bayangkan bersama, berapa jumlah guru honorer di Sebulu Salam? Berapa jumlahnya? Mungkin ada ribuan, 3 ribuan, mungkin lebih yang tidak dibayar gajinya. Mungkin mereka yang kepala rumah tangga sebagai kerjanya sebagai guru honorer tidak dibayar gajinya. Kemana mereka mengadu? Sudah beberapa bulan tidak dibayar. Kami di sini memang betul harusnya kami demo di depan wali kota untuk menyampaikan aspirasi kami. Tapi kami ingin menjumpai Bapak Gubernur Aceh atau orang yang kapasitasnya ada. Kami sampaikan keluhan kami dan menyampaikan kepada wali kota Sebulu Salam atau tegur kota Sebulu Salam, panggil wali kota Sebulu Salam. Saya juga membawa sertifikat untuk sertifikat wali kota terburuk sepanjang sejarah. Mau dayang dari Islam rumah. Nah, kalau bisa saya ya kami maunya jalan aja jalan formal. Kami mau betul-betul audiensi. Karena kami rakyat Aceh juga nih Pak. Betul kawan-kawan ya? Betul. Kami juga mau ngerasain bagaimana empuknya sofa di dalam, bagaimana rasanya AC di dalam. Betul kawan-kawan? Betul. Kami di sini panas juga Pak. Tapi Bapak di dalam enak, ada AC. Jadi apa yang ingin kalian sampaikan, apa ada tertulis? Ada Pak? Ada. Kalau memang ada secara tertulis, kalian serahkan saya akan sampaikan. Nah, karena hari ini Pak tidak ada. Kami tidak melakukan. Kalaupun saya terima di ruang saya itu cuma ruangan 3x2, mau duduk di mana? Tidak mungkin lah bahkan di dalam kantor gubernur Aceh ini tidak ada ruang yang menampung 15 orang. Tidak mungkin lah Pak. Ya. Betul kawan-kawan?
Enggak, kami cuma 15 orang, Pak. Yang bawah lah bapak, di bawahnya. Ah. Gini Pak, beberapa kali kami sampaikan aspirasi masyarakat Kota Suku Salam. Ada lembarannya dek, ada. Cuma tidak ada tindak lanjut. Apakah karena Suku Salam itu paling ujung Aceh? Sehingga kayak Intinya Pak kan kami tidak mau audiensi di luar. Betul kawan-kawan? Kami maunya audiensi di dalam. Kami kepanasan. Kami juga ingin merasakan AC di kantor Gubernur Aceh ini. Kami juga ingin merasakan bagaimana empuknya sofa di kantor Gubernur Aceh ini, Pak. Oke, kalau memang itu tuntutan kalian, coba saya lihat dulu mana ruangan yang kosong, karena ini kan ruang rapat semua digunakan. Jadi kita lihat, saya cek dulu. Oke Pak, kami tunggu Pak. Kami tunggu beberapa menit lagi. Karena kami bukan hanya sekedar aksi ini Pak. Kami menyampaikan aspirasi masyarakat ini harus ditindaklanjuti. Karena sebelumnya juga kami mengaksikan juga seperti yang kemarin itu. Coba disampaikan dulu apa maksud tujuannya. Ya, kami menyampaikannya Pak di dalam. Supaya tidak ada keringat lagi, supaya pemikiran pres tidak ada pemikirannya apa yang tidak baik nanti, supaya plong lah Pak kalau di dalam. Mungkin karena ada AC kan enak kan? Betul kawan-kawan? Betul. Kami tidak mau di luar. Nah, kita cek dulu apa ada ruangan. Belum mikrofon. Sudah boleh? Kita kayak gitu Pak. Mungkin cuma di Suku Salam yang gitu. Asisten 1 sama sekda. mungkin gajinya double ya. Jelas secara logika ya honornya pastilah double. Kalau memang kalian akan kalau hari ini kan kalian bikinnya makan demo aksi ya. Jadi kalau orang tersebut ini nggak di ruangan. Jadi kalau memang kalian mau diterima di ruangan oleh Pak Gubernur, buat surat secara izin mewakili elemen masyarakat siapa, tunjukkan surat Gubernur, minta waktu untuk audiensi. Itu yang intinya. Jadi kami di sini tak bisa meminta tolong ini Pak. Kami pun sebagai masyarakat Bapak yang ada di Kota Suku Salam Pak. Tahu saya, karena saya dulu sebelum menjadi pegawai juga mahasiswa yang sering demo. Gini aja Pak. Jadi saya Kami seperti yang tadi, walaupun tidak di tempat sofa, di lantai pun boleh kami duduk. Asal masuk dalam, kami menyampaikan aspirasi kami di dalam, jangan di luar. Di lantai pun boleh. Kami di lantai, Bapak di lantai, semua kita di lantai duduk. Boleh Pak? Setuju kawan-kawan? Bawa perlengkapan. Kocong bayar. Enggak. Diharapkan kami juga duduk Pak, pihak semua lah yang di dalam duduk bersama kami, mau duduk bersama kami. karena kami nanti akan nolak dengan nol. Kemudian itu dilakukan karena kalau mau oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kami angkat itu inti dari permasalahannya kami di sini ingin Bapak PJ Gubernur Aceh tegur Bapak Wali Kota Suku Salam, panggil dia ke sini Pak. Kalau bisa panggil dia sini, kalau tidak bisa datanglah ke Suku Salam. Bagaimana situasi Suku Salam sekarang? Kalau sudah dipanggil Bapak PJ tadi, panggil juga kami Pak. Bapak Wali Kota tadi, panggil juga kami Pak. Kami mau duduk juga bersama Bapak Wali Kota Suku Salam. Kami juga ingin mendengar apa penyebab Suku Salam ini sehingga terjadi seperti ini. Apa penyebabnya? Itulah inti dari tujuan kami di sini. Tapi poin-poin yang kami bahas adalah AMPES kami ini Aliansi Mahasiswa Petugas Suku Salam meminta kepada wali kota segera membayar honor perangkat desa sekota Suku Salam. Bayangkan Pak, 73 desa di Kota Suku Salam.
honornya tidak dibayar 6 bulan. 6 bulan tidak dibayar. Bayangkanlah Pak, seorang yang menyalatkan mayat, seorang yang azan 5 waktu 5 kali dalam sehari tidak dibayar gajinya Pak. Orang yang kerjanya tidak menentu, mungkin tengah malam dibangunin, gajinya tidak dibayar Pak. Bahkan DPR mengatakan, Super Salam mengatakan anggarannya sudah kami sahkan jauh-jauh hari. Berarti secara logikanya kemana? Kemana uang tersebut? Begitu Pak. Satu. Kemudian Antes meminta kepada wali kota segera membayar honor tenaga kesehatan wali kota Super Salam. Wali kota. Begini Pak. Mungkin 3 hari ke belakang, betul teman-teman? 3 hari atau 4 hari lah. Seorang ibu rumah tangga melakukan hal serupa seperti ini. Bayangkan Pak, seorang ibu yang mengurus anak-anaknya. Bayangkan Pak, kalau seperti saya, ibu saya yang melakukan hal ini, saya menangis melihat itu Pak. Gaji mereka di rumah sakit tidak dibayar. 3 bulan ya? 4 bulan tidak dibayar. Mereka bangun jam 5 Pak. Padahal kita mungkin belum bangun jam 5. Mereka sudah bangun untuk menyapu-nyapu rumah sakit itu. Kemudian satu lagi Pak, dokter siapa? Betul. Mogok kerja sudah kedua kalinya Pak. Itu sudah kedua kalinya, bukan sekali itu, 2 kali sudah kerjanya. Masyarakat yang datang mungkin dari jauh-jauh pelosok desa, pelosok kampung datang ke rumah sakit disuruh pulang. Kalian pulang saja. Kami tidak dibayar. Ngapain kalian obati kalian? Begitulah kata-kata yang kasarnya. Itu sudah 2 kali terjadi hal serupa. Kemudian Antes meminta kepada wali kota segera membayar gaji kontraktor sekota Super Salam. Ini adalah kalau kita bilang proyeknya sudah siap, proyek pembangunan sudah siap di kota Super Salam, gaji kontraktornya tidak dibayar, belum dibayar. Kemarin ada sebuah kerusuhan di kantor keuangan kota Super Salam. Para kontraktor menghancurkanlah bangku-bangku apa segala macam, dihancurkanlah semua di situ. Wali kota buka suara akan melaporkan kepada APH. Padahal yang harus dilaporkan dia yang harus dilaporkan. Defisit sekarang Pak 208 miliar, termasuk dana PEK kan? Kemana uang APBD tersebut? Secara logikanya kemana kita membuat dana APBD tersebut? Kemudian Antes meminta kepada wali kota Super Salam membayar gaji honor sekota Super Salam. Honor guru honor. Coba kita bayangkan Pak, kita secara kasat mata saja, kita logikakan lah berapa jumlah guru di Super Salam? Mungkin ada 3.000 guru yang guru honor. Ada mungkin 2.000 guru honor tadi di Super Salam. Sampai sekarang belum dibayar gajinya. Berapa bulan? 4 bulan tidak dibayar. Itu seorang kepala rumah tangga mungkin yang kerjanya hanya sebagai guru, mengabdi di sekolah, mengajar anak-anak. Ya mungkin kalau tidak ada guru kami tidak ada di sini. Betul kawan-kawan? Kalau tidak ada guru, bapak-bapak di sini tidak ada. Nggak ada bapak-bapak di sini. Kalau tidak ada guru. Seorang kepala rumah tangga yang kerjanya hanya guru, 4 bulan gajinya tidak dibayar. Makan apa mereka Pak? Makan apa? Makan batu? Tak mungkin. Mungkin tutup kami hanya ini yang kami sampaikan. Kalau kita panjang lebar banyak nih Pak masalah kami. Nah, mungkin lebih kami fokuskan ke yang lain aja. Apalah banjir lah segala macam, dana pen lah, pembuatan tanggul yang lah 15 miliar yang pecah, ambruk lah apa segala macam, mungkin itu banyak Pak. Tapi yang lebih kami fokuskan kepada pemerintah Aceh
untuk menegur, untuk memanggil. Kami harapkan yang lebih tepatnya memanggil apa? Memanggil kepada Wali Kota Sebut Salam, pemerintah Kota Sebut Salam untuk berhadir di kantor gubernur ini, dan kami harapkan kepada kami juga ikut serta di sini, Pak, mendengarkan apa penyebab Sebut Salam ini begini. Bisa kita bilang sekarang udah mau mati lah, Pak. Makanya kami buat mayat bintang ini kan sekretarisnya dan asisten satu sekaligus asisten satunya. Kami buat di sini bahwa pemerintahan mereka sudah mati, pemerintahan mereka. Mungkin yang kami sampaikan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih atas apa yang kalian sampaikan. Alangkah baiknya kalau memang ada yang tertulis, serahkan ke saya. Saya akan sampaikan ke pimpinan. Intinya sekarang posisi daerah otonomi, Nur nggak ada kewenangan untuk menegur wali kota atau bupati. Nah, sekarang kan masing-masing mengatur sendiri nih, keluarga sendiri. Jadi paling tidak ya gubernur ya hati-hatilah. Kalau untuk menegur secara apa, atasan dan bawahan itu mungkin sudah layak dilakukan sekarang. Karena posisi kita kan sekarang daerah otonomi, di kabupaten mengatur kabupatennya, provinsi ya memang mengawasi tapi tidak dalam kapasitas mendikte. Kalau memang nanti ada secara tertulis, mungkin lebih cepat di follow up oleh gubernur. Memang kalau memang apa istilahnya di kabupaten sendiri itu kan ada DPR. DPR itu wakil dari rakyat. Jadi ketika kalian ada merasa kejanggalan, sampaikanlah ke DPR. Nah, jadi DPR itu punya hak untuk menegur bupati, malah punya hak untuk menurunkan bupati. Nah, jadi kalau memang ada permasalahan di daerah, sebenarnya sampaikan dulu ke DPR. DPR kan, DPR di sana. Saya tahu. Ketua DPR anaknya sendiri. Tapi di antara berapa puluh orang di anggota DPR? Betul Pak. Tapi kan ada beberapa dari DPR yang memang bukan keluarga dia, keluarga bintang tadi, sudah selalu menyuarakan untuk masyarakat ini. Tapi memang tidak dipeduli Pak. Bahkan selalu alasannya defisit. Kan kalau masalah defisit kami sudah tahu karena ketika pembahasan dana untuk pilkada Sebelum Salam juga katanya anggaran sudah defisit. Tapi lagi-lagi ketika ada permasalahan seperti ini, kewenangan gubernur itu hanya menyurati mempertanyakan, tapi dalam kapasitas harus begini itu nggak boleh dan nggak bisa. Aturan tidak mengizinkan seperti itu. Tapi kalau memang ada secara tertulis, secara surati, secara apa lembaga apa ini? Ampes. Nah, kalau memang surat secara resmi dari Ampes itu akan difollow lagi. Masalah honor kecil itu kan perangkat gubernur katanya ada nanti dinas di BMG komunikasi karena segala uang masalah bisa itu kan nggak gubernur mungkin kalau memang apa kan nggak mungkin juga mengetahui semua. Ada bagian kerja dari SKPA. Jadi SKPA kalau masalah apa pembangunan tadi yang ambruk itu nanti akan disurati ke DPR untuk memeriksa atau segala macam. Jadi kalau memang ada secara tertulis silakan serahkan ke saya. Nanti intinya dari pihak pemerintah Aceh itu minta lembaran lah Pak. Cuma minta lembaran. Iya, bukan seperti itu deh. Kalau kalian sampaikan seperti ini, sekarang omongan nggak bisa dipegang. Yang bisa dipegang itu sebagai apa?
tuntutan secara tertulis. Mana yang tertulis kalian? Jangan nanti ketika kami ngomong ke Suluh Salam atas dasar apa? Jadi kalau ada tertulis, ini dari Ampes loh. Ampes yang menyampaikan ini. Kalau memang ada yang tertulis, ya kita bisa pegang. Tapi kalau secara kalian orasi di sini, nggak bisa dipegang sebagai dasar untuk menegur bupati atau mempertanyakan masalah proyek yang apa, masalah gaji guru honor, masalah dokter spesialis yang mogok kerja. Tapi kalau memang ada laporan secara tertulis, paling tidak bisa disurati ke sana. Tolong ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau kayak gitu penyampaian dari Bapak, setelah kami surati misalnya dari pihak Ampes kepada Bapak, lalu menyurati Bapak Wali Kota Suluh Salam. Akan tetapi tidak ada tindakan dari Bapak tersebut, dari Bapak Wali Kota Suluh Salam. Nah, kalau kita misalnya laporkan dari DPRK, orang DPRK juga udah menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut, Pak. Bahkan udah kita bilang beberapa hari yang lalu tenaga kesehatan pun sudah aksi demo ke Pendopo, Pak. Akan tetapi Bapak Wali Kota sekarang ini memang seakan-akan menutup mata ke depan kepada masyarakatnya, Pak. Jadi sampai siapa lagi kami minta pertolongan kalau nggak kepada provinsi? Satu lagi Pak, untuk mengenai surat menyurat, kami beberapa kali melakukan aksi minta lembaran, bahkan setiap aksi kami kasih lembarannya untuk ditindaklanjuti. Tetapi memang masih kayak gitu Pak. Sebenarnya gini deh, kalau memang kalian mau lebih cepat ditanggapi, cukup surat sebenarnya, nggak perlu aksi. Datang kalian beberapa orang, minta ketemu dengan siapa, dengan gubernur, nggak ada gubernur nanti sekda atau asisten, atau apa? Daripada seperti ini, kalian datang, kadang-kadang kalian kecewa karena yang terima setingkat kepala biru. Akan tetapi itu udah perilaku yang seperti Bapak yang suruh itu udah beberapa kami lakukan. Akan tetapi setelah Provinsi Aceh menyurati Bapak Wali Kota Suluh Salam itu tidak ada lagi tanggapan dari Bapak tersebut, dari Bapak Wali Kota. Bahkan udah kita bilang seperti saya bilang tadi, mereka seakan-akan menutup mata melihat masyarakatnya, Pak. Jadi sama siapa lagi kami melapor? Ketika surat dari gubernur nggak ditanggapi oleh wali kota, kan gubernur nggak berhak mencopot juga. Betul, Pak. Akan tetapi yang kami tahu nih Mas Yusuf, di atas kami itu kan ada provinsi. Iya, tapi kan provinsi cuma meminta klarifikasi kepada wali kota. Kemudian wali kota juga nggak mau mubris. Itu mau gimana lagi? Apa punya hak gubernur itu mencopot wali kota? Tidak sebenarnya Pak. Apakah dari pihak pemerintah Aceh tidak bisa ada kerjasama dengan KPK untuk memeriksa Kota Suluh Salam ini? Kalau itu Kami menduga Bapak Wali Kota ini menyiapkan pilkada-pilkadanya sehingga duit banyak yang dimakannya Pak. kalau itu lebih bagus kalian sampaikan ke KPK. Itu lebih cepat kenapa? Kalau gubernur melaporkan ini ke KPK nggak mungkin. Kenapa? Dari elemen masyarakat, karena itu kan hak masyarakat itu melaporkan setiap ada nomor kontak tuh di KPK. Kalian search aja tuh, ada lapor. Di sini kami nggak ada lah istilah kata itu hasil dari kami Bukan nggak ada hasil, bukan nggak ada hasil. Di sini bukan istilahnya gubernur dengan wali kota itu bukan kayak mencopot kepala dinas. Ketika kepala dinas melakukan kesalahan, bisa gubernur mencopot. Tapi kalau wali kota nggak punya hak. Ini aja Pak kan dari kami ya. Kan kata Bapak tadi tidak bisa menegur secara langsung untuk tidak bisa menurunkan Memencet wali kota itu nggak bisa. betul. Jadi gini, kami harapkan pada pihak provinsi Aceh untuk memanggil beliau ke sini menghadap Bapak PJ Bupati dan kami menghadap PJ Gubernur dan kami. Ya. Kami ingin mendengar apa penyebab masalah ini timbul. Panggil beliau, suruh kemari, kita dudukkan bersama-sama, kita diskusikan di mana. Di warkop pun nggak masalah Pak, di mana pun boleh. Kami hanya ingin mendengarkan alasan-alasan penyebab sehingga terjadinya hal seperti ini. Boleh. Itu boleh Pak. Boleh. Kapan kita Sekarang gini, kalian surat gubernur untuk minta investigasi dilakukan antara kalian.
Tadi apa? Surat. Kalian surati dari Ampes menyurati gubernur minta supaya difasilitasi pertemuan antara Ampes dengan wali kota di hadapan gubernur. Sekarang kami buat Pak. Ya, terserah kapan kalian buat, silakan siapkan alasannya apa, mau kalian itu menyampaikan apa, silakan. Nanti sudah di tentang kalian bagaimana apa permasalahan kalian tak mungkinlah sekarang kalian siapkan bukan mengcover semua masalah konsep yang bagus yang apa Ya, boleh. Start dulu. nah itu bentangkan di depan Bentangkan. nah pegang nah Potongnya nih. oke